Pulau ini sebenarnya terkenal dengan gas beracun yang sangat panas. Namun tetap saja para turis memilih untuk berlibur ke sini. Walaupun gas panas itu bisa saja menghancurkan kapal kecil seperti ini. Pulau ini bernama La Palma, dan sering sekali terjadi letusan gunung berapi yang masih aktif. Namun letusan terakhir sudah terjadi sekitar puluhan tahun lalu, dan tempat ini tetap menjadi tujuan wisata favorit para turis. Keluarga kecil ini setiap tahun ke La Palma, dan sampai mereka mendapat upgrade kamar yang sangat luas dan view terbaik. Di La Palma juga ada satu institut yang berfokus untuk memantau perubahan alam di sekitar pegunungan yang aktif. Berita hancurnya kapal yang terkena kabut panas di sekitar pegunungan pun sudah sampai kepada kepala Institut Geologi. Salah satu petugas juga menemukan alat pelacak mereka mendadak tidak aktif dan tidak memberikan data apapun. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergerak ke pegunungan untuk mengecek langsung kondisi di sekitar alat pemantau yang sudah mereka pasang. Tim Institut Geologi menaruh alat tersebut di dalam gua yang terletak tepat di bawah gunung berapi yang aktif untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Tapi baru saja masuk sedikit ke dalam gua, Mary langsung menemukan keanehan karena selama mereka meneliti di sini tidak pernah ada air bisa turun sampai ke dalam gua ini. Para peneliti menemukan hal aneh di dalam gua yang terletak di bawah gunung berapi yang aktif. Hewan-hewan di gua banyak yang mati, dan alat pendeteksi gempa yang mereka letakkan di bawah gua ini hancur. Lalu saat mereka melihat ke atas, ternyata ada retakan besar di atas gua ini, dan itu tepat di bawah gunung berapi yang bisa saja meletus kapanpun. Tak jauh dari gunung itu, banyak sekali turis yang sedang berlibur menghabiskan waktu Natal mereka, karena memang pulau ini menjadi destinasi favorit di sekitar Spanyol. Para peneliti yang baru saja dari gua tadi pun langsung berdiskusi dengan pemimpin mereka di Institut Geologi. Tapi, Alvaro malah meremehkan pertanda alam ini. Walaupun Mary sudah menjelaskan bahwa fenomena ini sangatlah jelas, bahwa terjadi pergeseran tanah yang sangat masif di pegunungan, dan bisa saja gunung meletus dan longsor besar akan terjadi. Hanya kedua peneliti ini yang yakin bahwa dalam waktu dekat, pulau ini akan hancur terbelah menjadi dua. Karena merasa sangat penasaran, akhirnya Kepala Pusat Penelitian menemui dokter yang melakukan otopsi pada korban gas panas yang keluar di sekitar pegunungan. Dan ternyata benar sekali, gas yang menyebabkan puluhan orang meninggal adalah gas yang muncul sebagai tanda akan terjadi letusan gunung yang sangat dahsyat. Penyelam ini seorang diri masuk ke dasar laut untuk memperhatikan kehidupan hewan-hewan di sini. Namun ia sangat bingung melihat kawanan penyu malah pergi dari habitat mereka dan meninggalkan Pulau La Palma. Para peneliti geologi di La Palma juga menemukan bahwa retakan gunung di La Palma ternyata semakin lama semakin membesar. Sejak tahun 1949 mereka pun memutuskan untuk melihat langsung retakan yang terjadi di pegunungan ini, dan ternyata sungguh mengagetkan. Tanah pegunungan sudah terbelah menjadi dua. Mary dan rekannya langsung memasang alat ukur untuk memantau terus pergerakan tanah di retakan ini. Namun di kantor penelitian, beberapa anggota menemukan hal yang cukup buruk. Gas panas dari bawah gunung sudah semakin menumpuk dan akan meluap keluar. Mary pun juga sudah mendapatkan data awal bahwa benar tentang tanah pegunungan tempat mereka berpijak saat ini bergerak setiap mili detiknya. Mary pun mendapat telepon dari atasannya untuk segera pergi dari pegunungan karena gas panas beracun dari gunung itu akan meluap. Tapi ternyata peringatan itu terlambat. Mary dan rekannya sudah terjebak di uap panas beracun. Namun bukannya menyelamatkan diri mereka, Mary malah berlari ke arah para pendaki lain dan berusaha memperingatkan mereka untuk pergi. Alhasil Mary pun terjebak seorang diri di tengah gunung berapi ini. Mary yang baru saja lolos dalam penelitian berbahaya di gunung tadi pun meminta atasannya untuk mengeluarkan peringatan agar semua orang di pulau ini segera dievakuasi. Namun Alvaro masih tidak yakin kalau ini adalah pertanda gunung akan meletus. Bahkan pemerintah pun juga menolak untuk membuat peringatan darurat, karena jika bencana itu tidak terjadi, mereka akan mendapat masalah karena dianggap membuat kekacauan. Di pulau bernama La Palma ini, banyak sekali turis yang berwisata. Keluarga Frederick setiap tahun menghabiskan Natalnya di Pulau La Palma. Namun kali ini, liburan mereka sepertinya tidak berjalan begitu baik.
karena Frederick dan istrinya terus saja bertengkar, memperdebatkan sesuatu yang tidak penting. Sampai-sampai anak perempuan mereka memutuskan untuk pulang saja, meninggalkan keluarga mereka di La Palma. Apakah mungkin pertengkaran keluarga Frederick adalah pertanda kalau mereka harus segera pergi dari pulau ini, karena memang pihak Institut Geologi sudah menemukan petanda yang lebih jelas kalau gunung berapi di pulau ini akan meletus dan La Palma akan terbelah menjadi dua. Anak ini akan kabur meninggalkan pulau La Palma, tempat keluarganya berlibur, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sarah akan naik pesawat yang akan membawanya ke Madrid. Orang tua Sarah masih tidak sadar kalau anak mereka kabur. Frederick dan istrinya sibuk bertengkar, dan inilah yang menjadi penyebab Sarah tidak mau lagi berlibur bersama keluarganya. Sementara itu di Pusat Penelitian Geologi La Palma, data yang muncul menunjukkan bahwa semakin jelas, gunung berapi di pulau ini akan segera mengeluarkan kabut panas. Sebelum berangkat Sarah, ternyata sempat menelpon pamannya bahwa ia akan pulang sendirian. Paman Sarah mencoba menelpon ibunya, namun tidak ada jawaban. Kini Sarah sudah berada di dalam pesawat dan akan lepas landas dalam beberapa menit. Pihak Institut Geologi pun akan memberikan laporan kepada pihak bandar untuk membatalkan semua penerbangan. Karena benar sekali, gunung berapi di pulau ini akhirnya mengeluarkan kabut panasnya, tapi pesawat yang ditumpangi Sarah sudah terlanjur lepas landas. Dan saat informasi pembatalan lepas landas mereka dapatkan, pesawat ini tidak bisa lagi berhenti, sehingga mau tidak mau pilot akan terus lepas landas. Pesawat ini terpaksa lepas landas, walaupun asap tebal gunung berapi ada di depannya. Mesin pesawat tak mampu menahan benturan, sampai akhirnya pesawat ini pun terjatuh, tak lama setelah lepas landas. Wanita ini terlihat sangat terpukul, karena ia baru mendapat kabar bahwa anaknya berada di dalam pesawat yang terjatuh itu. Anak mereka kabur karena ingin pulang, sebab tak tahan melihat kedua orang tuanya terus bertengkar saat liburan. Frederick dan istrinya pergi ke rumah sakit terdekat, karena memang diinformasikan bahwa ada penumpang yang selamat. Tentu saja mereka berharap salah satu penumpang yang selamat adalah anak mereka. Namun sudah berkeliling mereka mencari, tidak terlihat wujud Sarah anak mereka. Pihak keamanan pun datang dan memberikan daftar nama penumpang yang selamat dan ditandai dengan centang biru. Tapi ternyata anak mereka tidak ada centang biru di namanya, yang berarti Sarah dianggap penumpang yang hilang atau meninggal dalam tragedi ini. Dengan perasaan campur aduk, Frederick dan istrinya pulang ke hotel mereka dan ternyata Sarah ada di dalam kamar. Sarah ternyata selamat karena tepat sebelum pesawat lepas landas. Sarah turun dari pesawat karena ia menyesali perbuatannya yang ingin kabur meninggalkan orang tuanya. Sementara itu di Pusat Penelitian Geologi pulau ini, para petugas meminta pemerintah untuk segera menetapkan kondisi darurat. Namun ternyata pemerintah menolak karena pertanda letusan gunung mereka anggap belum jelas. Saat pesawat akan lepas landas, tiba-tiba tanah mulai retak dan terjadi benturan keras. Ternyata tsunami besar sudah tepat berada di sebelah mereka. Sebenarnya pesawat ini akan membawa ratusan nyawa menyelamatkan diri mereka dari bencana yang terjadi di pulau sebelah, yaitu La Palma. Gunung berapi ini pun akhirnya meletus. Sebelumnya orang-orang tidak ada yang percaya dengan peringatan ini. Pemerintah sudah memprediksi bahwa La Palma akan terbelah menjadi dua akibat dari letusan gunung. Tapi, entah mengapa mereka sangat lambat memberikan peringatan darurat. Akhirnya salah satu pemimpin di sana langsung menghubungi keluarganya yang sedang berlibur di La Palma. Pria ini memberitahukan adiknya untuk segera pergi dari sana sebelum situasi menjadi kacau. Awalnya Mary tidak percaya dengan peringatan ini, namun pada akhirnya ia pun menuruti perintah kakaknya untuk segera pergi dalam waktu 20 menit. Keluarga ini pun segera berkemas dan harus cepat sebelum pemerintah mengumumkan kondisi darurat. Jika semua orang sudah panik, maka akan sulit keluar dari pulau ini. Beruntung bagi keluarga Mary, bisa mendapatkan informasi lebih awal. Karena tidak ada taksi yang mau mengangkut mereka, Frederick malah berencana untuk membawa kabur satu mobil yang sedang terparkir. Dengan sangat cepat Frederick mengarah ke pelabuhan, karena hanya ada tinggal satu kapal yang akan berangkat dari pulau ini. Frederick membiarkan istri dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu, karena ia masih harus berhadapan dengan pemilik mobil yang ia bawa kabur.
Dengan beberapa sogokan, Frederick berhasil lolos. Namun sayang ia harus tertinggal satu-satunya kapal terakhir yang bisa membawanya pergi dari pulau ini dan terpisah dengan keluarganya. Beruntung sekali orang di dalam kapal ini, karena tak lama mereka keluar dari dermaga, gunung berapi meletus. Tidak ada lagi kapal feri seperti ini yang bisa membawa orang dengan jumlah banyak. Karena peringatan darurat sudah dinyalakan, kini semua orang pun panik dan berusaha mencari cara untuk keluar dari Pulau La Palma. Orang-orang rela membayar mahal untuk naik ke kapal kecil yang bisa membawa mereka ke pulau lain. Namun, saat ada satu ibu dengan bayi kecilnya akan naik kapal, Frederick malah kasihan dan memberikan tempatnya, dan ia pun keluar dari kapal yang bisa membawanya menyusul keluarganya, yang sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kini tidak ada lagi cara lain untuk Frederick keluar dari pulau ini. Letusan semakin lama semakin membesar, membuat semua orang sangat panik. Bahkan seorang pemuda memaksa petugas kepolisian mengeluarkan kakaknya yang sedang ditahan. Akhirnya karena situasi sudah semakin kacau, polisi ini pun berbaik hati dan meninggalkan kunci tahanan sebelum ia pergi. Pemuda ini pun langsung cepat-cepat mengeluarkan kakaknya. Dan ternyata kakak beradik ini bertemu dengan Frederick. Mereka ternyata berasal dari negara yang sama dengan Frederick. Beruntung bagi mereka, ternyata pemuda ini mempunyai sebuah kapal yang disembunyikan di tepi pulau ini. Mereka semua harus cepat keluar dari pulau yang sebentar lagi akan hancur terbelah jadi dua. Namun saat mereka akan pergi, ada seseorang bersenjata mencegat mereka dan ingin merebut kapal ini. Pemuda ini tentu saja tidak akan tinggal diam saja dan mencoba melawan. Namun sayang saat mereka sedang berkelahi, ia malah tertembak. Kini mereka pun tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah karena kapal terakhir yang mereka punya akan dirampas. Tapi saat melihat celah, Frederick langsung melawan dan berusaha merebut senjata yang dibawa orang jahat ini. Dengan kekuatannya, Frederick bisa mengalahkannya. Ia pun cepat mengajak Jennifer untuk segera pergi dan meninggalkan adiknya yang sudah tak tertolong. Saat mereka akan naik kapal, ternyata datang puluhan orang lainnya yang juga ingin pergi. Tentu saja karena kapal ini kecil, maka tidak akan muat sehingga Frederick terpaksa harus meninggalkan mereka. Frederick harus menyusul istrinya yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri, menggunakan kapal feri ke pulau lain. Di pulau yang masih aman ini, mereka akan menggunakan pesawat untuk pergi ke Spanyol, salah satu negara terdekat yang aman yang bisa mereka tuju. Kini seluruh media pun memberitakan bahwa akan ada potensi tsunami besar, karena Gunung La Palma meletus dan Pulau La Palma akan terbelah. Letusan gunung besar terjadi di Pulau La Palma, sehingga semua orang yang bisa menyelamatkan diri akan pergi ke pulau terdekat dari La Palma. Saat sedang mengantri untuk masuk ke pesawat, Sarah melihat temannya di kejauhan, dan ia malah berpisah dengan ibunya. Padahal sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam pesawat. Mary pun sudah masuk ke dalam pesawat duluan, namun karena Sarah tak kunjung muncul, Mary malah turun dari pesawat dan akan mencari anaknya itu. Tanah di Pulau La Palma semakin lama semakin hancur. Letusan gunung yang dahsyat membuat tanah di Pulau La Palma terbelah menjadi dua, mengakibatkan longsor besar yang menimbulkan tsunami. Tsunami itu kini mengarah tepat ke pulau terdekatnya, di mana kini semua orang sedang kumpul untuk menyelamatkan diri. Frederick dan Mary pun juga baru sampai di pulau ini, dan tsunami yang berasal dari La Palma sudah mengarah ke mereka. Sarah pun akhirnya sampai ke pesawat, dan ia tak tahu kalau ibunya sudah di luar mencari dirinya. Saat pesawat akan lepas landas, barulah Mary tahu kalau kini ia terpisah dengan anaknya, yang sudah berada dalam pesawat yang akan segera pergi dari pulau ini. Tsunami begitu dahsyat, sudah tepat di samping landasan, dan pesawat ini tidak bisa melanjutkan lepas landas, karena tanah sudah hancur. Alhasil tsunami pun menghantam pesawat yang terjebak itu. Beberapa orang lainnya di pulau ini masih berusaha mencari tempat yang aman dari hantaman tsunami. Sampai semua orang mendapat pesan dari pemerintah yang sudah melakukan penelitian bahwa ada satu titik di pulau ini yang aman dari benturan tsunami.
Titik koordinatnya pun sudah disebarkan kepada semua orang, termasuk Frederick, dengan kapalnya Frederick dan temannya langsung menuju ke titik tersebut. Walaupun kini tsunami terus mengejar mereka. Mary pun juga sudah mendapat pesan itu, dan langsung menuju ke sana menggunakan sebuah mobil petugas bandara yang sempat menyelamatkan mereka. Frederick dan Mary adalah satu keluarga yang terpisah karena bencana ini, dan anak perempuan mereka adalah salah satu penumpang pesawat yang tersapu oleh tsunami ini. Semua orang dalam pesawat tidak bisa kemana-mana lagi, sampai air sudah memenuhi pesawat itu. Dengan kapalnya pria ini berusaha menyelamatkan diri dan masuk ke dalam titik aman di pulau ini yang tidak akan tersapu tsunami. Untunglah Frederick bisa sampai di waktu yang tepat dan berbelok ke arah teluk yang aman dari sapuan ombak dahsyat itu. Ternyata sudah banyak orang yang mengamankan diri mereka di sini, karena memang pemerintah sudah umumkan bahwa titik ini akan aman dari tsunami. Ketika Mary dan Frederick benar-benar tak menyangka mereka bisa lolos dari tsunami mengerikan yang mengejar mereka. Frederick pun cukup lega, karena ternyata istri dan anak laki-lakinya juga berhasil sampai di tempat aman ini. Namun mereka masih belum sepenuhnya tenang, karena anak perempuan mereka menjadi korban dalam pesawat yang tersapu ombak tsunami dahsyat di pulau ini. Tapi keajaiban memang di pihak anak mereka, Sarah masih bisa sadarkan diri dan masih bisa menolong salah satu temannya yang akan berangkat bersamanya tadi. Awak kabin yang juga selamat pun berusaha membantu untuk menyandarkan temannya Sarah. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya mereka pun bisa terselamatkan. Frederick dan istrinya sebenarnya sudah pasrah bahwa anak perempuan mereka akan menjadi korban dalam tragedi ini. Namun, saat helikopter tim penyelamat datang, Sarah turun dari sana dengan selamat. Betapa beruntungnya keluarga Frederick setelah mereka terpisah dalam tragedi ini dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing, akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dengan selamat. Film pun selesai, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel Babang Film agar tidak ketinggalan film seru lainnya.